Malam ketiga, menyisihkan tugas-tugas orang lain. 2 minggu kemudian, pemuda itu mengunjungi lagi ruang belajar sang filsuf. Apa itu kebebasan? Mengapa manusia tidak bisa bebas? Mengapa aku tidak bisa bebas? Apa sesungguhnya yang sedang membelengguku? Tugas yang diberikan itu telah membebaninya, tapi sepertinya mustahil menemukan jawaban yang meyakinkan. Semakin dipikirkan, semakin dia memperhatikan kurangnya kebebasan yang dimilikinya. Next, menyangkal hasrat untuk diakui. Pemuda berkata, "Jadi, kau berkata hari ini kita akan membicarakan kebebasan." Ya, apakah kau sempat memikirkan apa yang dimaksud dengan kebebasan? Tanya sang filsuf. Sebenarnya, ya, jawab si pemuda. Aku sudah merenungkannya dalam-dalam. Dan apakah kau sudah sampai pada suatu kesimpulan? Tanya sang filsuf. Aku tidak bisa menemukan jawaban apapun, tapi aku menemukan ini. Ini bukan buah pemikiranku sendiri, tapi sesuatu yang kujumpai di perpustakaan. Sebaris kalimat dari novel karangan Dostoevsky, Money is Coin Freedom. Bagaimana menurutmu? Bukankah coin freedom adalah istilah yang cukup baru? Tapi sungguh, aku dibuat tertarik saat menemukan sebaris kalimat yang menghujam langsung ke intisari dari apa yang disebut sebagai uang. Sang filsuf menanggapi, "Aku mengerti. Tentu saja, kalau akan bicara dalam artian yang sangat umum tentang sifat dasar dari apa yang dapat didatangkan dengan uang, seseorang mungkin berkata itu adalah kebebasan. Ini pengamatan yang jeli pastinya, tapi engkau tidak akan sampai mengatakan bahwa oleh karenanya kebebasan adalah uang, bukan?" "Persis seperti katamu," jawab si pemuda. "Mungkin ada kebebasan yang bisa diperoleh lewat uang. Dan aku yakin kebebasan itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena faktanya, semua kebutuhan hidup kita dipenuhi lewat transaksi finansial. Lalu, apakah ini bisa diikuti dengan pemikiran bahwa jika seseorang memiliki harta melimpah, ia bisa menjadi bebas? Aku tidak yakin itulah jawabannya. Aku jelas lebih suka mempercayai bahwa bukan itulah jawabannya, dan bahwa nilai-nilai dan kebahagiaan manusia tidak dapat dibeli dengan uang." Sang filsuf memberi tanggapan. Katakanlah saat ini kau sudah memiliki kebebasan finansial. Lalu, meskipun telah memiliki harta melimpah, engkau belum menemukan kebahagiaan. Pada saat itu, persoalan dan penderitaan apa yang masih kau miliki? Itu adalah hubungan interpersonal yang kau sebutkan, kata si pemuda. Aku sudah berpikir dalam-dalam tentang masalah ini. Misalnya, engkau mungkin dikaruniai harta melimpah, tapi tanpa seorang pun yang mencintaimu, kau tidak memiliki kawan seperjuangan yang bisa kau sebut teman, dan engkau tidak disukai siapapun. Ini adalah kemalangan besar. Hal lain yang tidak bisa keluar dari benakku adalah kata ikatan. Setiap diri kita terjerat dan bergumul untuk bisa lepas dari pertalian yang kita sebut ikatan. Harus terikat pada seseorang yang bahkan tidak kau pedulikan, misalnya, atau harus selalu berjaga-jaga dengan perubahan suasana hati atasanmu yang menakutkan.
Bayangkan kalau kau bisa dilepaskan dari hubungan interpersonal picik semacam itu, keadaannya akan jadi jauh lebih mudah. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Kemanapun kita pergi, kita selalu dikelilingi oleh orang lain, dan kita adalah individu sosial yang eksis dalam hubungan kita dengan orang lain. Tak peduli apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa kabur dari kuatnya pertalian hubungan interpersonal kita. Aku mengerti sekarang bahwa pernyataan Adler, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, adalah cara pandang yang hebat. Ini poin yang krusial, kata sang filsuf. Ayo kita gali sedikit lebih dalam. Apa yang salah dari hubungan interpersonal kita yang membuat kebebasan kita terenggut? Terakhir kali, kau bicara tentang apakah seseorang menganggap orang lain sebagai musuh atau kawan seperjuangan. Kau berkata kalau dia berhasil melihat orang lain sebagai kawan seperjuangannya, caranya melihat dunia ini juga akan berubah. Ini jelas masuk akal. Aku merasa cukup diyakinkan saat kali terakhir kita bertemu. Tapi lalu apa yang terjadi? Aku merenungkan permasalahan ini dengan cermat dan memperhatikan bahwa ada aspek-aspek dalam hubungan interpersonal yang tidak bisa dijelaskan seutuhnya. Seperti? Tanya sang filsuf. Yang paling jelas adalah keberadaan orang tua. Aku tidak akan pernah bisa menganggap orang tua sebagai musuh. Saat aku masih kecil khususnya, mereka adalah wali terbesarku yang telah membesarkan dan melindungiku. Dalam hal ini, aku benar-benar tulus bersyukur. Meski demikian, orang tuaku adalah orang-orang yang kaku. Aku pernah memberitahukan ini padamu, bahwa mereka selalu membandingkanku dengan kakak laki-lakiku dan menolak mengakuiku. Dan mereka terus-menerus mengomentari kehidupanku dengan berkata bahwa aku seharusnya belajar lebih tekun, tidak berteman dengan orang-orang seperti ini atau itu, setidaknya bersekolah hingga universitas, mendapatkan pekerjaan semacam ini, dan seterusnya. Tuntutan mereka memberiku tekanan besar dan jelas menjadi belenggu. Lalu, apa yang akhirnya kau lakukan? Tanya sang filsuf. Bagiku, tampaknya sampai aku mulai masuk universitas, aku tidak pernah bisa mengabaikan maksud orang tuaku. Aku cemas dan ini tidak menyenangkan. Tapi masalahnya, tampaknya harapanku pada akhirnya sama seperti harapan orang tuaku. Tapi aku memilih sendiri tempat kerjaku. Aku belum pernah tahu tentang itu. Pekerjaan apa yang kau lakukan? Tanya sang filsuf pada pemuda. Aku sekarang bekerja sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan universitas. Orang tuaku ingin aku mengambil alih percetakan ayahku, seperti kakak laki-lakiku. Karena hal ini, semenjak aku mulai pekerjaanku yang sekarang, hubungan kami menjadi agak renggang. Kalau mereka bukan orang tuaku, melainkan keberadaan yang menyerupai musuh dalam kehidupanku, aku mungkin tak akan memikirkannya sama sekali. Sebab tidak peduli betapa besar upaya mereka untuk ikut campur, aku selalu bisa mengabaikannya. Tapi seperti yang telah kukatakan, orang tuaku bagiku bukanlah musuh. Entah mereka kawan seperjuanganku atau tidak, itu soal lain. Tapi setidak-tidaknya mereka bukanlah orang-orang yang akan kusebut musuh. Hubungan kami terlalu dekat untuk bisa sekadar mengabaikan maksud mereka. Ketika engkau memutuskan universitas mana yang akan kau masuki, sejalan dengan harapan orang tuamu, emosi seperti apa yang engkau rasakan pada mereka? Tanya sang filsuf. Ini rumit. Aku memang punya perasaan sebal,
Tapi di sisi lain ada semacam kelegaan juga. Kau tahu, aku bisa membuat mereka mengakuiku bahwa aku bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Engkau bisa membuat mereka mengakuimu? Tanya sang filsuf. Ayolah, hentikan pertanyaan-pertanyaan pengarah yang berputar-putar ini. Aku yakin kau tahu apa yang kumaksud. Ini disebut juga hasrat untuk diakui. Singkatnya, ini adalah tentang hubungan interpersonal. Kita manusia memiliki kebutuhan untuk terus-menerus diakui oleh orang lain. Justru karena orang lain bukanlah musuh yang mengerikan. Itulah seseorang menginginkan pengakuan darinya, bukan? Jadi ya, itu benar, aku ingin diakui oleh orang tuaku. Sang filsuf memberikan tanggapan. Aku mengerti. Mari kita bicarakan salah satu dasar pemikiran utama teori psikologi Adler terkait masalah ini. Teori psikologi Adler mengingkari kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Teori ini mengingkari hasrat untuk diakui? Tanya si pemuda. Tidak ada perlunya mencari pengakuan dari orang lain. Bahkan seseorang tidak boleh mencarinya. Poin ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Tidak mungkin. Bukankah hasrat untuk diakui merupakan hasrat universal sejati yang memotivasi seluruh manusia? Kata sang pemuda. Next, jangan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Diakui oleh orang lain jelas sesuatu yang menggembirakan, tapi keliru jika mengatakan bahwa diakui adalah hal yang mutlak perlu. Untuk apa seseorang mencari pengakuan? Atau secara lebih ringkas, mengapa seseorang ingin dipuji oleh orang lain? Tanya sang filsuf. Ini simple, lewat pengakuan orang lain lah setiap diri kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita memiliki nilai. Lewat pengakuan dari orang lain lah seseorang mampu menghapus perasaan inferior yang dimilikinya dan belajar memiliki kepercayaan. Iya, ini adalah tentang nilai. Kurasa engkau menyebutkan ini sebelumnya, bahwa perasaan inferior adalah tentang ukuran nilai. Justru karena tidak pernah bisa mendapatkan pengakuan dari orang tuaku itulah aku menjalani hidup yang diwarnai perasaan minder. Sekarang, mari pertimbangkan sebuah latar yang familiar. Katakanlah engkau memunguti sampah di tempat kerjamu. Masalahnya, sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikan, atau kalaupun mereka tahu, tidak ada yang memberimu apresiasi atas apa yang telah kau lakukan, atau bahkan mengucapkan sepatah kata terima kasih. Nah, apakah sejak saat ini engkau akan tetap memunguti sampah-sampah itu? Tanya sang filsuf. Itu situasi yang sulit. Kurasa kalau tidak ada seorang pun yang mengapresiasi apa yang sedang kulakukan, aku mungkin berhenti. Mengapa? Tanya sang filsuf. Memungut sampah itu kewajiban setiap orang. Kalau aku yang menggulung lengan baju dan membereskannya, tapi tidak mendapatkan ungkapan terima kasih, kurasa aku mungkin akan kehilangan motivasi. Inilah bahaya dari hasrat untuk diakui. Apa sebabnya orang mencari pengakuan dari orang lain? Dalam banyak kasus, ini dikarenakan pengaruh dari pendidikan dengan metode reward and punishment, kata sang filsuf. Pendidikan dengan metode reward and punishment. Sang filsuf melanjutkan. Kalau seseorang mengambil tindakan yang tepat,
ia akan menerima pujian. Jika seseorang mengambil tindakan yang tidak tepat, ia menerima hukuman. Adler sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward and punishment. Ini mengarah pada gaya hidup yang keliru ketika orang-orang berpikir kalau tidak ada yang memujiku, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat. Dan kalau tidak ada yang menghukumku, aku juga akan terlibat dalam tindakan yang tidak tepat. Engkau sudah lebih dulu memiliki tujuan ingin dipuji ketika mulai memunguti sampah. Dan kau tidak dipuji oleh siapapun. Engkau bisa merasa geram atau memutuskan bahwa engkau takkan pernah melakukan hal semacam itu lagi. Jelas, ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Tidak, aku berharap engkau tidak meremehkan masalahnya. Aku bukan sedang memperdebatkan pendidikan. Ingin diakui oleh orang-orang yang engkau sukai, diterima oleh orang-orang yang dekat denganmu adalah keinginan yang normal, kata si pemuda. Sang filsuf melanjutkan. Engkau sangat keliru. Begini, kita tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Apa maksudmu? Engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, begitu juga aku. Kita tidak perlu memuaskan ekspektasi orang lain. Itu argumen yang sangat egois. Apakah engkau bermaksud mengatakan bahwa seseorang seharusnya hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan hidup menurut apa yang diyakininya benar? Bantah si pemuda. Dalam ajaran Yudaisme, seseorang menemukan pandangan yang kira-kira seperti ini. Kalau engkau tidak menjalani hidup demi dirimu sendiri, siapa yang akan menjalaninya demi dirimu? Engkau hanya bisa menjalani hidupmu sendiri. Dalam hal untuk siapa engkau menjalaninya, tentu saja itu adalah dirimu. Lalu, kalau engkau tidak menjalani hidup untuk dirimu sendiri, siapa yang bisa menjalaninya selain dirimu? Pada akhirnya, kita hidup dengan memikirkan aku. Tidak ada alasan bahwa kita tidak boleh berpikir dengan cara itu. Jadi, engkau ternyata sudah dijangkiti racun nihilisme. Engkau berkata bahwa pada akhirnya kita hidup dengan memikirkan aku, dan bahwa itu baik adanya. Sungguh cara berpikir yang menyedihkan, kata si pemuda. Ini sama sekali bukan nihilisme, malah ini adalah kebalikannya. Saat seseorang mencari pengakuan dari orang lain dan memandang dirinya hanya berdasarkan penilaian orang lain terhadapnya, pada akhirnya dia sama dengan orang yang sedang menjalani kehidupan orang lain. Apa artinya itu? Kata si pemuda. Berharap begitu kuat untuk diakui akan mengarah pada hidup yang dijalani dengan mengikuti ekspektasi yang dimiliki orang lain yang menginginkan engkau menjadi orang seperti ini dalam tanda kutip. Dengan kata lain, engkau membuang dirimu yang sejati dan menjalani kehidupan orang lain. Dan tolong ingat ini, kalau engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, begitu juga orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu, seseorang mungkin tidak bertindak dalam cara yang engkau inginkan, tapi tidak masuk akal untuk menjadi marah karenanya. Itu wajar saja. Tidak, itu tidak wajar, bantah si pemuda. Argumen ini akan menjungkir balikkan masyarakat kita dari fondasi dasarnya. Begini,
Kita memiliki hasrat untuk diakui, tapi untuk bisa menerima pengakuan dari orang lain, kita sendiri pertama-tama harus mengakui orang lain. Justru karena seseorang mengakui orang lain dan sistem nilai yang berbeda itulah dia diakui oleh orang lain. Melalui hubungan pengakuan timbal balik inilah masyarakat kita dibangun. Argumenmu merupakan cara berpikir yang mengerikan dan berbahaya, yang akan mendorong umat manusia pada isolasi dan mengarah pada konflik. Ini merupakan hasutan keji untuk membangkitkan ketidakpercayaan dan kebimbangan yang tidak perlu. Hahaha, tawa sang filsuf. Kau jelas sekali memiliki perbendaharaan kata yang menarik. Tidak perlu mengeraskan nada suaramu. Mari kita pikirkan sama-sama. Seseorang harus mendapatkan pengakuan, atau dia akan menderita. Jika tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain dan dari orang tuanya, dia tidak akan memiliki keyakinan pada diri sendiri. Apakah itu hidup yang sehat? Berpikirlah lebih langsung dan lebih sederhana tentang mentalitas manusia yang nyata dijumpai sehari-hari, balas si pemuda. Bagaimana dengan hasrat untuk diakui secara sosial? Misalnya, mengapa seseorang ingin mendaki tangga perusahaan? Mengapa seseorang mencari status dan ketenaran? Harapan untuk diakui sebagai seseorang yang penting oleh masyarakat secara utuh itulah hasrat untuk diakui. Filsuf berkata, jadi kalau mendapatkan pengakuan tersebut, bisakah engkau berkata bahwa engkau telah benar-benar menemukan kebahagiaan? Apakah orang-orang yang telah memantapkan status sosial mereka sungguh-sungguh merasa bahagia? Tidak, tapi itu sang filsuf kemudian melanjutkan. Ketika berupaya untuk diakui oleh orang lain, nyaris semua orang memperlakukan upaya untuk memuaskan ekspektasi orang lain sebagai cara untuk meraih hal tersebut. Dan ini sesuai dengan alur pemikiran dalam pendidikan dengan metode reward and punishment, yang berkata bahwa seseorang akan dipuji jika dia mengambil tindakan yang tepat. Jika misalnya poin utama pekerjaanmu ternyata adalah memuaskan ekspektasi orang lain, maka pekerjaan itu akan menjadi sangat sulit bagimu. Karena engkau akan selalu merasa cemas orang lain melihatmu dan takut menerima penilaian mereka. Dan engkau mengekang keakuanku, dalam tanda kutip, ini mungkin membuatmu terkejut. Tapi hampir tidak ada satupun klienku yang datang untuk melakukan konseling yang merupakan orang egois. Malah mereka menderita karena berupaya memenuhi ekspektasi orang lain, ekspektasi orang tua dan guru mereka. Jadi dalam cara yang baik, mereka tidak bisa bertindak dengan mementingkan diri sendiri. Jadi aku harus bersikap egois? Tanya si pemuda. Jangan bertindak tanpa memikirkan orang lain. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui gagasan dalam teori psikologi Adler yang dikenal sebagai pembagian tugas. Pembagian tugas, itu istilah baru, aku ingin mendengarnya. Respons si pemuda. Kekesalan pemuda itu sudah mencapai puncaknya. Mengingkari hasrat untuk diakui, jangan memuaskan ekspektasi orang lain. Hiduplah secara lebih mementingkan diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh filsuf ini?
Bukankah hasrat untuk diakui itu sendiri merupakan motivator terbesar manusia untuk berasosiasi dengan satu sama lain dan terlibat dalam pembentukan masyarakat? Sang pemuda bertanya-tanya, bagaimana kalau gagasan tentang pembagian tugas ini tidak berhasil meyakinkanku? Aku takkan bisa menerima pria ini atau Adler dalam hal ini selama sisa hidupku. Next, cara membagi tugas. Filsuf berkata, katakanlah ada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar. Dia tidak menaruh perhatian di kelas, tidak mengerjakan PR, bahkan meninggalkan buku-bukunya di sekolah. Sekarang, apa yang akan kau lakukan kalau kau ayahnya? Tentu saja aku akan mencoba segala hal yang terpikir olehku untuk membuatnya mencurahkan tenaga untuk belajar. Aku akan mempekerjakan guru privat dan menyuruhnya mengikuti bimbingan belajar, sekalipun aku harus menjewernya. Kurasa itulah tugas orang tua. Dan seperti itulah sebenarnya aku sendiri dibesarkan. Aku tidak boleh makan malam sampai PR hari itu selesai dikerjakan. Kalau begitu, aku ingin mengajukan satu pertanyaan lain. Balas sang filsuf. Apakah kau belajar menikmati kegiatan belajarmu saat dipaksa melakukannya dengan cara yang sedemikian keras? Sayangnya tidak, jawab pemuda. Aku semata belajar untuk sekolah dan ujian secara rutin. Aku mengerti. Baiklah, aku akan membicarakan hal ini dari sikap dasar teologi psikologi Adler. Lanjut sang filsuf. Ketika seseorang dihadapkan pada tugas untuk belajar, misalnya dalam teori psikologi Adler, kita mempertimbangkannya dari perspektif tugas siapakah itu. Tugas siapa? Tanya sang pemuda. Apakah anak itu belajar atau tidak? Apakah ia pergi bermain dengan kawan-kawannya atau tidak? Pada dasarnya, ini adalah tugas si anak, bukan orang tuanya. Apakah maksudmu itu sesuatu yang seharusnya dilakukan anak tersebut? Sederhananya, ya, jawab sang filsuf. Tak ada artinya jika orang tua yang belajar dan bukan si anak, bukan? Ya, tidak ada artinya. Belajar adalah tugas sang anak. Cara orang tua menangani hal itu dengan memerintahkan anak tersebut untuk belajar sebenarnya adalah tindakan yang mengganggu tugas orang lain. Seseorang tidak mungkin menghindari benturan dengan cara ini. Kita perlu berpikir dengan perspektif tugas siapakah ini dan terus memisahkan tugasnya sendiri dari tugas orang lain. Bagaimana cara seseorang memisahkannya? Tanya si pemuda. Dia tidak mengganggu tugas orang lain, itu saja. Itu saja. Sang filsuf melanjutkan. Pada umumnya, seluruh persoalan dalam hubungan interpersonal disebabkan oleh gangguan terhadap tugas orang lain, atau saat tugas seseorang terganggu. Melakukan pembagian tugas sudah cukup untuk mengubah hubungan interpersonal seseorang secara dramatis. Aku belum benar-benar mengerti. Pertama-tama, bagaimana aku bisa tahu tugas siapakah itu? Dari sudut pandangku, bicara secara realistis, membuat anaknya belajar adalah tugas orang tua. Karena nyaris tidak ada anak yang belajar murni karena menikmatinya. Dan bagaimanapun, orang tua adalah wali bagi anaknya. Sang filsuf melanjutkan. Ada cara sederhana untuk mengetahui tugas siapa itu.
Pikirkan, siapa yang nanti akan menerima hasil akhir yang muncul akibat pilihan yang diambil. Ketika anak itu memilih untuk tidak belajar, hasil akhir keputusan tersebut tidak mampu mengikuti pelajaran di kelas atau masuk sekolah yang diinginkannya, misalnya, tidak harus diterima oleh orang tua. Jelas, anak-anak yang harus menerimanya. Sang anak yang harus menerimanya. Dengan kata lain, belajar adalah tugas seorang anak. Tidak, kau benar-benar keliru, timpal si pemuda. Orang tua yang lebih berpengalaman dalam hidup dan juga bertindak sebagai wali, bertanggung jawab mendorong anaknya belajar agar situasi semacam itu tidak timbul. Ini sesuatu yang dilakukan demi kebaikan anak itu sendiri dan bukan tindakan mencampuri. Meskipun belajar mungkin merupakan tugas si anak, membuat anak itu belajar adalah tugas orang tua. Tambah si pemuda. Benar bahwa orang sering mendengar orang tua zaman sekarang menggunakan frasa ini untuk kebaikanmu sendiri, tapi mereka jelas melakukannya untuk memenuhi tujuan mereka sendiri, yang bisa berarti muka mereka di mata masyarakat, gengsi mereka, atau hasrat mereka untuk mengontrol. Misalnya, dengan kata lain, ini bukanlah untuk kebaikanmu sendiri, tapi untuk kebaikan orang tua. Dan karena si anak merasakan siasat inilah dia memberontak. Sang pemuda menanggapi, jadi sekalipun anak tersebut tidak belajar sama sekali, engkau berkata bahwa mengingat itu adalah tugasnya, aku harus membiarkannya saja? Sang filsuf melanjutkan, seseorang harus memberi perhatian. Teori psikologi Adler tidak merekomendasikan pendekatan non-interferensi. Non-interferensi adalah sikap tidak tahu dan bahkan tidak tertarik mengetahui apa yang sedang anak itu lakukan. Sebaliknya, dengan mengetahui apa yang dilakukan anak itulah seseorang bisa melindunginya. Jika belajar adalah masalahnya, dia akan memberitahu anak itu bahwa belajar adalah tugasnya dan memberitahu anak tersebut bahwa dia siap membantu kapanpun anak itu terdorong untuk belajar. Tapi dia tidak boleh mencampuri tugas anak tersebut. Ikut campur dalam berbagai hal tanpa diminta bukanlah tindakan yang bijak. Apakah ini berlaku di luar hubungan orang tua anak? Tanya si pemuda kembali. Iya, tentu saja. Dalam konseling yang menggunakan pendekatan psikologi Adler misalnya, kita tidak memikirkan apakah klien berubah atau tidak sebagai tugas seorang konselor. Apa yang ingin kau katakan? Tanya si pemuda. Sebagai hasil dari konseling yang diterima, resolusi macam apa yang diambil sang klien, mengubah gaya hidupnya atau tidak, itu adalah tugas klien itu sendiri dan konselor tidak dapat mengintervensi. Tidak bisa, aku tidak dapat menerima sikap yang begitu tidak bertanggung jawab, respon si pemuda. Tentu saja, seseorang harus membantu sebisa mungkin, tapi dia tidak ikut campur di luar itu. Ada pepatah yang berkata, engkau bisa membawa seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya minum. Konseling kejiwaan dan semua jenis konsultasi kejiwaan lainnya yang memakai pendekatan psikologi Adler memiliki pendirian semacam ini. Memaksakan perubahan selagi mengabaikan maksud orang tersebut hanya akan mengarah pada reaksi yang emosional. Konselor tidak mengubah hidup klien, tanya si pemuda lagi. Sang filsuf menjawab, hanya engkau satu-satunya yang bisa mengubah dirimu sendiri.
Selanjutnya, menyisihkan tugas orang lain. Si pemuda berkata, "Lalu, bagaimana dengan orang yang suka mengurung diri? Misalnya, maksudku seseorang seperti temanku. Meskipun begitu, apakah kau akan berkata ini terkait pembagian tugas? Jangan mengintervensi dan tidak ada hubungannya dengan orang tuanya." Sang filsuf menjawab, "Apakah dia bisa keluar dari situasi tersebut atau tidak? Atau dengan cara apa dia bisa keluar dari situ? Pada prinsipnya, ini adalah tugas yang harus diselesaikan orang itu sendiri, bukan waktunya bagi orang tua untuk ikut campur. Meski demikian, mengingat mereka bukanlah orang-orang yang sama sekali asing, mungkin dibutuhkan sebentuk bimbingan. Di titik ini, hal yang paling penting ialah apakah anak itu merasa bisa berkonsultasi secara terus terang dengan orang tuanya saat sedang mengalami dilema, dan apakah mereka telah membangun hubungan saling percaya yang cukup secara teratur. Kalau begitu, andai anakmu sendiri yang mengasingkan diri, apa yang kau lakukan? Tanya si pemuda. Tolong jawab ini bukan sebagai seorang filsuf, namun sebagai orang tua. Pertama, aku sendiri akan berpikir, ini adalah tugasnya. Aku tidak akan mencoba mengintervensi situasinya. Dan aku akan bertahan untuk tidak terlalu memusatkan perhatian pada situasi tersebut. Lalu, aku akan mengirimkan pesan atau semacam itu kepadanya bahwa aku siap membantu kapanpun dia membutuhkan. Dengan cara itu, anak tersebut setelah merasakan perubahan pada diri orang tuanya tidak punya pilihan selain memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai tugasnya. Dia mungkin akan datang dan meminta bantuan, dan dia mungkin akan berusaha mengupayakan sendiri beberapa hal. Bisakah engkau benar-benar bersikap begitu tegas dan tidak berperasaan kalau anakmu lah yang menjadi penyendiri? Tanya si pemuda lagi. Orang tua yang mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan anaknya akan cenderung berpikir, anakku adalah hidupku. Dengan kata lain, dia mengambil alih tugas anaknya dan tidak lagi bisa memikirkan apapun selain anak itu. Ketika pada akhirnya orang tua memperhatikan aku sudah terlanjur hilang dari kehidupannya. Akan tetapi tak peduli sebanyak apa beban tugas anaknya yang dia pikul, anak itu masih merupakan seorang individu yang mandiri. Anak tidak akan menjadi apa yang diinginkan orang tuanya. Dalam pilihan universitas, pekerjaan dan pasangan hidup, bahkan seluk-beluk percakapan dan tingkah laku sehari-hari mereka. Mereka tidak bertindak menurut keinginan orang tua mereka. Tentu saja orang tua akan mengkhawatirkan mereka dan mungkin ingin mengintervensi sewaktu-waktu. Tapi, seperti yang kukatakan tadi, orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu, meskipun merupakan darah daging orang tuanya sendiri. Si anak tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang tuanya. Sorry ya. Jadi, engkau harus menarik garis pembatas, bahkan dengan keluarga? Tanya si pemuda. Sebenarnya ada lebih sedikit jarak dengan keluarga sehingga memisahkan tugas-tugas tersebut secara sadar justru menjadi semakin penting. Itu tidak masuk akal. Di satu sisi engkau bicara tentang cinta dan di sisi lainnya engkau mengingkarinya.
Kalau menarik garis pembatas antara dirimu dan orang lain dengan cara itu, engkau tak akan bisa lagi percaya kepada siapapun, balas si pemuda. Begini, tindakan mempercayai juga merupakan pembagian tugas. Engkau mempercayai pasanganmu, itulah tugasmu. Tapi, bagaimana orang itu bersikap berkaitan dengan ekspektasi dan kepercayaan yang kau berikan adalah tugas mereka. Ketika memaksakan harapanmu tanpa menarik garis pembatas tersebut, sebelum sadar engkau sudah terlibat dalam intervensi layaknya seorang penguntit. Misalkan pasanganmu tidak bertindak seperti yang tadinya kau harapkan. Apakah engkau masih bisa percaya kepadanya? Apakah engkau masih bisa mencintainya? Tugas mencintai yang Adler bicarakan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Itu sulit sekali, kata si pemuda. Tentu saja sulit, tapi pikirkan dengan cara ini. Mencampuri tugas orang lain dan mengambil alih tugas mereka mengubah hidup seseorang menjadi sesuatu yang berat dan penuh kesukaran. Kalau engkau sedang menjalani hidup yang dipenuhi kekhawatiran dan penderitaan yang berasal dari hubungan-hubungan interpersonal, pertama-tama pelajari batasan. Mulai dari sini, itu bukanlah tugasku, dan singkirkan tugas-tugas orang lain. Itulah langkah pertama untuk bisa meringankan bebanmu dan membuat hidup ini lebih sederhana. Next, cara mengesampingkan masalah dalam hubungan interpersonal. Aku tidak tahu, tapi menurutku rasanya masih ada yang kurang pas, kata si pemuda. Baiklah, coba kita bayangkan sebuah adegan ketika orang tuamu menolak mentah-mentah pilihan tempat kerjamu. Mereka sebenarnya menentangnya, bukan? Ya, benar. Aku tidak akan berkata mereka menolaknya mentah-mentah, tapi mereka memang mengucapkan berbagai komentar sinis. Nah, katakanlah kita melebih-lebihkannya dengan berkata mereka menolaknya mentah-mentah, sambung si sang filsuf. Ayahmu terus mengomel dengan penuh emosi, dan ibumu memprotes keputusanmu dengan mata berkaca-kaca. Mereka jelas tidak setuju engkau menjadi pustakawan, dan kalau kau tidak mau mengambil alih usaha keluarga seperti yang dilakukan kakak laki-lakimu, mereka kemungkinan besar tidak akan mengakuimu lagi sebagai anak. Tapi cara menerima emosi, tidak menyetujui adalah tugas orang tuamu, bukan engkau. Ini bukanlah masalah yang harus kau khawatirkan. Hei, tunggu sebentar. Apakah maksudmu tidak penting bagaimana sedihnya orang tuaku dibuatnya? Benar, itu tidak penting. Kau pasti bercanda. Memangnya ada filosofi yang merekomendasikan perilaku yang tidak berbakti terhadap orang tua? Yang bisa kau lakukan sehubungan dengan hidupmu sendiri adalah memilih jalan terbaik yang kau yakini. Di pihak lain, ukuran seperti apa yang dikenakan orang lain pada pilihan tersebut, itu adalah tugas mereka dan bukan hal yang dapat kau ubah. Apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu, entah mereka menyukaimu atau tidak, itu adalah tugas mereka, bukan tugasku. Itukah yang ingin kau katakan? Tanya si pemuda lagi meyakinkan. Itulah yang dimaksud dengan pemisahan. Engkau mengkhawatirkan pandangan orang tentang dirimu. Engkau khawatir akan dihakimi oleh orang lain. Itulah sebabnya engkau terus-menerus mendambakan pengakuan dari orang lain. Nah,
Memangnya kenapa engkau mencemaskan pandangan orang terhadapmu? Teori psikologi Adler punya satu jawaban mudah. Engkau belum melakukan pembagian tugas. Engkau berasumsi hal-hal yang seharusnya menjadi tugas orang lain adalah tugasmu juga. Ingatlah kata nenek-nenekmu. Ingatlah kata-kata nenek temanmu. Hanya kaulah yang mencemaskan penampilanmu. Komentar nyasar telak pada intisari dari pembagian tugas tersebut. Komentarnya menyasar telak pada intisari dari pembagian tugas tersebut. Apa yang orang lain pikirkan saat mereka melihat wajahmu itu tugas orang lain dan bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan. Secara teori aku mengerti. Bagi otakku yang berpikiran logis itu masuk akal, tapi emosiku tidak bisa mengikuti argumen yang begitu memaksa, balas sang pemuda. Kalau begitu, kita bisa mencoba alur yang lain. Katakanlah ada seorang pria yang sedang mengalami kesulitan dengan hubungan interpersonal di perusahaan tempatnya bekerja. Dia punya atasan yang benar-benar irasional yang meneriakinya di setiap kesempatan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, atasannya tidak mau mengakui upayanya dan bahkan tidak pernah menyimak apa yang dia katakan. Itu terdengar persis seperti atasanku, kata si pemuda. Tapi, apakah diakui oleh atasanmu adalah tugas yang harus kau jadikan prioritas utama? Tugasmu bukanlah untuk disukai oleh orang-orang di tempat kerja. Atasanmu tidak menyukaimu, dan alasannya untuk tidak menyukaimu jelas-jelas tidak masuk akal. Tapi, dalam hal ini, engkau tidak perlu berusaha mengambil hatinya. Itu kedengarannya benar, tapi orang itu atasanku, bukan? Aku tak akan bisa menyelesaikan pekerjaan apapun kalau atasan langsungku menjauhiku, balas sang pemuda. Itu, sekali lagi, menurut Adler adalah dusta kehidupan. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan karena atasanku menjauhiku. Jadi, salahnya lah bila pekerjaanku tidak berjalan baik. Orang yang mengatakan hal semacam itu sedang menjadikan keberadaan atasannya sebagai alasan untuk pekerjaannya yang tidak berjalan dengan baik. Mirip dengan murid perempuan yang takut wajahnya merona itu. Engkau sebenarnya membutuhkan kehadiran seorang atasan yang buruk, sebab saat itulah kau bisa berkata, andai tidak punya atasan seperti ini, akan ada lebih banyak pekerjaan yang bisa kubereskan. Tidak, engkau tidak tahu hubunganku dengan atasanku. Kuharap kau berhenti menduga-duga sesukamu, kata si pemuda. Ini adalah diskusi yang berkaitan dengan poin fundamental dalam teori psikologi Adler. Kalau engkau marah, tak ada pemahaman yang akan meresap. Engkau berpikir, aku punya atasan seperti itu, jadi aku tidak bisa bekerja. Ini merupakan etiologi sepenuhnya. Tapi yang sebenarnya, aku tidak mau bekerja, jadi aku akan menciptakan atasan yang buruk, atau aku tidak mau mengakui ketidakmampuanku, jadi aku akan menciptakan seorang atasan yang buruk. Itu adalah cara teleologi memandangnya. Barangkali begitulah situasi ini dibingkai menurut pendekatan teleologimu. Tapi kasusku berbeda, kata si pemuda kembali. Kalau begitu, misalkan kau sudah melakukan pembagian tugas, bagaimana situasinya?
Dengan kata lain, tidak peduli seberapa keras atasanmu berusaha melampiaskan amarahnya yang tidak wajar kepadamu, itu bukanlah tugasmu. Menghadapi emosi yang tidak wajar adalah tugas atasanmu. Tak ada gunanya mengambil hatinya atau mengalah padanya sampai ke titik di mana engkau tunduk. Engkau seharusnya berpikir, apa yang harus kulakukan adalah menghadapi tugas kehidupanku sendiri tanpa berdusta. Tapi itu, sang pemuda berhenti di tengah kalimatnya. Sang filsuf kembali melanjutkan, kita semua menderita dalam hubungan interpersonal, mungkin berupa hubungan dengan orang tua atau kakak, dan mungkin hubungan interpersonal di tempat kerja. Nah, terakhir kali kau berkata menginginkan sejumlah langkah spesifik. Inilah yang kuusulkan. Pertama, seseorang harus bertanya, tugas siapakah ini? Lalu, lakukan pembagian tugas. Lukiskan dengan tenang sampai ke titik apa cakupan tugasnya. Dan di titik mana itu berubah menjadi tugas orang lain. Dan jangan mengintervensi tugas orang lain atau mengizinkan seseorang pun mengintervensi tugasnya. Ini adalah sudut pandang khusus yang revolusioner dan unik pada teori psikologi Adler dan berpotensi mengubah masalah hubungan interpersonal seseorang sepenuhnya. Aha, aku mulai melihat apa yang kau maksud ketika kau mengatakan topik diskusi hari ini adalah kebebasan, kata si pemuda. Benar, sambut sang filsuf. Kita sedang mencoba membicarakan kebebasan. Selanjutnya, memotong simpul Gordia. Pemuda berkata, aku yakin kalau seseorang bisa memahami apa itu pembagian tugas dan mempraktikannya, saat itu juga dia akan dimerdekakan dalam semua hubungan interpersonalnya. Tapi aku masih tidak bisa menerimanya. Teruskan, aku mendengarkan, kata sang filsuf. Kupikir secara teori, pembagian tugas itu sepenuhnya benar. Apa yang orang lain pikirkan tentang diriku atau ukuran seperti apa yang mereka tetapkan padaku adalah tugas orang lain, bukan sesuatu yang bisa kuatur. Dan aku seharusnya semata melakukan apa yang harus kulakukan dalam hidup tanpa berdusta. Aku tidak punya masalah andai engkau mengatakan ini adalah kebenaran hidup. Sebenarnya itulah pernyataan itu menurut anggapanku. Tapi pertimbangkan ini. Dari sudut pandang etika atau moral, bisakah ini dikatakan sebagai hal yang benar untuk dilakukan? Artinya, cara hidup yang memasang garis pembatas antara diri sendiri dan orang lain. Sebab, bukankah engkau akan menyingkirkan orang lain dan berkata itu intervensi setiap kali mereka mencemaskan dirimu dan bertanya bagaimana kabarmu? Bagiku, ini tampaknya sesuatu yang melangkahi niat baik orang lain. Sang filsuf menjawab, pernahkah engkau mendengar tentang seorang laki-laki yang dikenal sebagai Alexander Agung? Alexander Agung? Ya, aku mendengar tentang dirinya dalam sejarah dunia. Dia adalah Raja Makedonia yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika bergerak maju menuju kerajaan Persia di Lydia, dia mendengar tentang sebuah kereta perang yang dikeramatkan di dalam Akropolis. Kereta perang itu ditambatkan erat-erat pada satu pilar di kuil tersebut oleh Gordia, raja terdahulu. Dan ada legenda setempat yang mengatakan dia yang berhasil mengurai simpul pengikat ini akan menjadi penguasa Asia.
Banyak orang cakap meyakini bahwa mereka dapat melepaskan simpul yang terikat kencang ini, namun tak seorang pun berhasil melakukannya. Sekarang, menurutmu, apa yang Alexander Agung lakukan ketika berdiri di hadapan simpul tersebut? Ya, bukankah dia berhasil dengan mudah melepaskan simpul legendaris tersebut dan meneruskan perjalanannya untuk menjadi penguasa Asia? Jawab sang pemuda. Tidak, bukan begitu kejadiannya. Segera setelah melihat betapa kencang simpul pengikat tersebut, Alexander Agung menghunus pedang dan memotongnya menjadi 2 dengan 1 kali tebasan. Wow, respon si pemuda. Lalu konon dia berkata, takdir bukanlah sesuatu yang muncul dari legenda, namun diperoleh dengan tebasan pedangnya sendiri. Dia tidak membutuhkan kekuatan dari legenda dan akan menempa takdir dengan pedangnya sendiri. Seperti yang engkau ketahui, dia lalu menjadi penakluk besar seluruh wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah dan Asia Barat. Inilah kisah yang dikenal sebagai simpul Gordia. Demikian pula simpul rumit dalam hubungan interpersonal kita. Tidak dapat diuraikan dengan metode konvensional, namun harus diputuskan dengan pendekatan yang benar-benar baru. Setiap kali menjelaskan pembagian tugas, aku selalu teringat pada simpul Gordia. Pemuda berkata, "Ya, aku tidak bermaksud membantahmu, tapi tidak semua orang bisa menjadi Alexander Agung. Bukankah justru karena tidak ada orang lain yang bisa memotong simpul tersebut, maka kisah yang menggambarkannya sebagai tindakan heroik masih tetap diceritakan hingga saat ini?" Ini sama persis dengan konsep pembagian tugas. Meskipun tahu dia bisa saja memotong sesuatu dengan pedangnya, seseorang mungkin mendapati hal ini agak sulit. Karena ketika mendesak maju dengan konsep tersebut, pada akhirnya dia harus memutuskan ikatannya dengan orang lain. Dia akan mengisolasi orang lain. Pembagian tugas yang kau bicarakan benar-benar mengabaikan emosi manusia. Bagaimana dia bisa membangun hubungan interpersonal yang baik dengan cara itu? Dia harus membangunnya, kata sang filsuf. Pembagian tugas bukanlah sasaran akhir dari hubungan interpersonal, bahkan ini adalah jalan masuk. Jalan masuk? Tanya sang pemuda. Misalnya, ketika membaca sebuah buku, kalau terlalu mendekatkan wajah ke buku, seseorang tak akan bisa melihat apapun. Dengan cara yang sama, membentuk hubungan interpersonal yang baik memerlukan jarak pada tingkat tertentu. Di saat jaraknya menjadi terlalu dekat dan orang-orang melekat menjadi satu, berbicara pada satu sama lain pun akan menjadi mustahil. Tapi jarak itu juga tidak boleh terlalu jauh. Orang tua yang terlalu banyak menghardik anak akan menjadi sangat berjarak secara mental. Saat ini terjadi, anak itu tidak lagi dapat berkonsultasi dengan orang tua, dan orang tua tidak lagi memberikan bantuan dengan semestinya. Seseorang harus siap memberikan pertolongan saat dibutuhkan, tapi tidak melanggar teritori orang lain. Penting untuk mempertahankan jarak yang cukup untuk ini. Apakah jarak itu dibutuhkan? Bahkan dalam hubungan orang tua dan anak sekalipun? Tanya sang pemuda. Tentu saja. Tadi engkau berkata bahwa pembagian tugas adalah sesuatu yang melangkahi niat baik orang lain. Ini adalah pemikiran yang bertalian dengan ganjaran atau reward. Ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa ketika orang lain melakukan sesuatu untukmu, engkau harus membalasnya, sekalipun orang itu tidak menginginkan apapun. Bukannya merespon niat baik, ini semata berhubungan dengan imbalan. Tak peduli seperti apa permintaan yang mungkin akan diajukan,
Hanya engkaulah yang memutuskan apa yang sebaiknya kau lakukan. Imbalan adalah inti dari apa yang disebut ikatan? Iya, jawab sang filsuf. Ketika imbalan menjadi basis dari suatu hubungan interpersonal, ada perasaan yang meluap dalam diri seseorang yang menyatakan, "Aku sudah memberi sebanyak ini, jadi engkau juga harus memberi sebanyak ini pula." Ini tentu saja gagasan yang sangat berbeda dari gagasan tentang pembagian tugas. Kita tidak boleh meminta imbalan dan tidak boleh terikat dengan hal itu. Si pemuda hanya mendehem. Sang filsuf melanjutkan, namun tentu saja ada situasi ketika akan lebih mudah mengintervensi tugas orang lain tanpa melakukan pembagian tugas apapun. Misalnya, dalam mengasuh anak, ketika seorang anak mengalami kesulitan mengikat tali sepatu, bagi si ibu yang sibuk, jelas akan lebih cepat mengikat tali sepatu anaknya ketimbang menunggu anak itu melakukannya sendiri. Tapi itu merupakan intervensi dan sang ibu sedang mengambil alih tugas anaknya. Sebagai akibat pengulangan intervensi tersebut, anak itu akan berhenti belajar dan kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas-tugas hidupnya. Seperti yang Adler katakan, anak-anak yang belum belajar untuk menghadapi tantangan akan berusaha menghindarinya. Tapi itu cara berpikir yang tidak berperasaan, kata sang pemuda. Ketika Alexander Agung memotong simpul Gordia, barangkali ada orang-orang yang merasakan hal sama, bahwa menguraikan simpul tersebut dengan tangan mereka sendiri memiliki makna khusus, dan memotongnya dengan pedang adalah suatu kekeliruan. Bahwa Alexander telah salah memahami arti dari perkataan sang peramal. Dalam teori psikologi Adler, ada aspek-aspek yang menjadi antitesis dari norma-norma sosial yang umum. Teori ini mengingkari teologi, trauma, dan mengadopsi teleologi. Teori ini memperlakukan persoalan manusia sebagai persoalan hubungan interpersonal dan tidak mencari pengakuan, dan pembagian tugas juga barangkali merupakan antitesis dari norma sosial yang umum berlaku. Mustahil aku tidak bisa melakukannya, kata sang pemuda. Kenapa? Sang filsuf bertanya. Hati pemuda itu remuk memikirkan pembagian tugas yang mulai digambarkan oleh sang filsuf. Ketika seseorang menganggap seluruh persoalannya sebagai persoalan hubungan interpersonal, pembagian tugas itu efektif. Dengan memiliki sudut pandang ini saja, dunia akan menjadi sangat sederhana. Tapi tidak ada darah dan air mata di sini. Ini sama sekali tidak memancarkan kehangatan seorang manusia. Bisakah seseorang menerima filosofi semacam itu? Pemuda tersebut bangkit dari kursi dan memohon dengan suara nyaring. Hasrat untuk diakui membuatmu terbelenggu. Pemuda berkata, begini, aku sudah lama sekali merasa tidak puas. Orang-orang dewasa di dunia ini memberitahu orang-orang muda, kerjakanlah sesuatu yang kau sukai. Dan mereka mengatakannya dengan senyum di wajah, seakan-akan mereka benar-benar memahami manusia, seolah-olah mereka berada di pihak kaum muda. Tapi itu semua hanya pemanis bibir yang keluar karena anak-anak muda ini merupakan orang yang sama sekali asing bagi mereka. Dan hubungan yang ada adalah hubungan yang sama sekali tidak disertai dengan tanggung jawab dalam bentuk apapun.
Lalu para orang tua dan guru memberitahu kita, masuklah ke sekolah itu, atau carilah pekerjaan yang stabil. Dan instruksi yang konkret dan tidak menarik ini bukanlah semata-mata intervensi. Mereka sebenarnya sedang berupaya memenuhi tanggung jawab. Justru karena kita terhubung erat dengan mereka lah, dan bahwa mereka sungguh-sungguh mencemaskan masa depan kita lah, mereka tidak dapat mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti jangan mengerjakan sesuatu yang tidak kau sukai. Kau yakin engkau akan memasang wajah mengerti seperti itu juga dan berkata kepadaku, lakukanlah hal yang kau inginkan. Tapi aku tidak akan mempercayai komentar semacam itu dari orang lain. Ini adalah komentar yang amat tidak bertanggung jawab, seolah-olah dia hanya sedang menepis ulat bulu dari bahunya. Dan kalau dunia ini meremukkan ulat bulu tersebut, engkau akan berkata, itu bukan tugasku, dan berjalan pergi tanpa beban. Pembagian kerja omong kosong, dasar monster, kata sang pemuda. Ya ampun, jangan terlalu emosi. Jadi maksudmu, dengan kata lain, engkau ingin seseorang mengintervensi sampai batas tertentu, bahwa engkau ingin orang lain memutuskan jalan hidupmu? Tanya sang filsuf. Ya, mungkin aku menginginkannya. Ibaratnya seperti ini, tidaklah terlalu sulit mengukur apa yang diharapkan orang lain pada diri seseorang, atau peran seperti apa yang sedang dituntut darinya. Hidup sesuka hati di pihak lain sangatlah sulit. Apa yang diinginkan seseorang, apa yang dicita-citakannya, dan hidup macam apa yang ingin dilaluinya. Dia tidak selalu bisa mendapatkan gagasan konkret tentang banyak hal. Suatu kesalahan besar jika kita berpikir semua orang memiliki impian dan sasaran yang terukur. Jelas, tidakkah kau tahu itu? Filsuf melanjutkan dan menjawab pertanyaannya. Mungkin lebih mudah hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain, karena dia mempercayakan hidupnya pada mereka. Contohnya, seseorang berlari melintasi jalan yang telah disiapkan orang tuanya. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin membuatnya keberatan, dia tidak akan kehilangan jalan selama tetap berada di jalurnya. Tapi, jika memutuskan jalannya sendiri, wajar saja bila dia tersesat sekali waktu. Dia akan berhadapan dengan dinding, bagaimana dia sebaiknya hidup. Untuk itulah aku mencari pengakuan dari orang lain, sambut sang pemuda. Bila orang meyakini keberadaan Tuhan, kurasa Tuhan melihat, bisa berfungsi sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri. Jika seseorang diakui oleh Tuhan, mungkin dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tapi dalam kasus tersebut, dia tidak punya pilihan selain mendisiplinkan diri dengan dasar orang lain melihat, berharap diakui orang lain, dan menjalani hidup yang jujur. Mata orang lain adalah penuntunku. Sang filsuf berkata, apakah seseorang memilih pengakuan dari orang lain, atau dia memilih jalan menuju kebebasan tanpa pengakuan dari orang lain? Ini pertanyaan yang penting. Kita perlu memikirkannya bersama. Menjalani hidup dengan berusaha mengukur perasaan orang lain dan mencemaskan bagaimana pandangan mereka terhadapmu. Menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan harapan orang lain. Dengan cara ini, mungkin memang ada papan petunjuk yang bisa menuntunmu. Tapi ini cara hidup yang sangat mengekang. Sekarang, mengapa engkau memilih cara hidup yang sedemikian mengekang?
engkau memakai istilah hasrat untuk diakui, tapi yang sebenarnya kau katakan ialah bahwa engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun. Siapa yang mau? Balas sang pemuda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin dibenci. Tepat sekali, sambut sang filsuf. Benar bahwa tidak ada seorang pun yang berharap dibenci, tapi pandanglah dengan cara ini. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk tidak dibenci oleh siapapun? Hanya ada satu jawaban: terus-menerus mengukur perasaan orang lain, sembari bersumpah setia kepada mereka semua. Jika ada 10 orang, dia harus bersumpah setia kepada mereka semua. Ketika melakukannya, untuk sementara waktu, seseorang akan berhasil tidak dibenci siapapun. Tapi di titik ini, ada sebuah kontradiksi besar yang membayangi. Seseorang bersumpah setia kepada 10 orang semata-mata karena hasrat agar tidak dibenci. Ini seperti seorang politikus yang jatuh ke jebakan populis dan mulai membuat janji-janji yang mustahil dan menerima tanggung jawab yang berada di luar kemampuannya. Wajar bila dustanya akan terbongkar dalam waktu yang tidak lama. Dia akan kehilangan kepercayaan orang banyak dan mengubah hidupnya menjadi hidup yang dipenuhi penderitaan yang lebih hebat. Dan tentu saja, stres akibat terus-menerus berbohong memiliki segala macam konsekuensi. Tolong pahami poin ini. Jika seseorang hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain dan mempercayakan hidup pada orang lain, itu adalah cara hidup orang yang sedang mendustai diri sendiri, dan dia memperpanjang dustanya pada orang-orang di sekitarnya. Jadi, dia seharusnya bertindak egosentris dan menjalani hidupnya sesuka hati. Tanya sang pemuda lagi. Membagi tugas bukanlah hal yang bersifat egosentris, akan tetapi mengintervensi tugas orang lain pada dasarnya merupakan cara berpikir yang egosentris. Orang tua memaksa anak-anaknya belajar, mereka ikut campur dalam pilihan hidup dan pernikahan anak. Itu tak lain adalah cara berpikir yang egosentris. Pemuda berkata, jadi sang anak bisa mengabaikan saja niat orang tuanya dan hidup sesuka hati. Sang filsuf menjawab, tidak ada alasan apapun yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menjalani hidupnya sesuka hati. Hahaha, bukan saja seorang nihilis, engkau adalah seorang anarkis dan juga hedonis. Aku tidak heran lagi, dan sebentar lagi kau akan membuatku tertawa. Sambut sang pemuda. Sang filsuf melanjutkan, sebagai orang dewasa yang telah memilih cara yang mengekang untuk saat melihat seorang muda hidup bebas di sini dan di saat ini, mengkritik pemuda itu sebagai hedonis, tentu saja ini merupakan dusta kehidupan agar orang dewasa dapat menerima hidupnya yang terkekang. Orang dewasa yang telah memilih sendiri kebebasan sejati tidak akan membuat komentar semacam itu dan justru akan menyemangati kemauan orang muda itu untuk hidup bebas. Baiklah, jawab sang pemuda dan melanjutkan, jadi yang kau pertahankan adalah bahwa kebebasan adalah masalahnya. Mari masuk ke poin utama. Engkau banyak memakai kata kebebasan. Tapi apa arti kebebasan menurutmu? Bagaimana kita bisa bebas? Selanjutnya, seperti apakah kebebasan sejati itu?
Filsuf berkata, "Tadi engkau mengakui bahwa engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun dan berkata tidak ada siapapun di dunia ini yang ingin dibenci." "Benar," jawab sang pemuda. "Nah, aku juga sama. Aku tidak ingin dibenci orang lain. Aku akan berkata, tidak ada seorang pun yang ingin dibenci. Adalah wawasan yang tajam." "Itu hasrat universal," sahut si pemuda. "Sekalipun begitu, terlepas dari segala upaya kita, ada orang-orang yang tidak menyukaiku dan orang-orang yang tidak menyukaimu. Ini juga fakta. Saat engkau dibenci atau merasa engkau sedang dibenci oleh seseorang, keadaan pikiran seperti apa yang kau miliki? Keadaan pikiran seperti apa yang kau miliki? Sederhananya sengsara. Keadaan pikiran seperti apa yang kau miliki? Jawab sang pemuda, sederhananya sengsara. Aku akan bertanya-tanya, kenapa aku dibenci dan apa yang telah kulakukan atau kukatakan yang mungkin telah menyinggungnya. Aku akan berpikir bahwa aku seharusnya berinteraksi dengan orang itu secara berbeda dan aku akan menjadi muram dan memikirkannya dan dipenuhi rasa bersalah. Tidak ingin dibenci orang lain, lanjut sang filsuf. Bagi manusia, ini adalah hasrat yang sepenuhnya wajar dan merupakan impuls atau dorongan hati. Kant, tokoh raksasa di bidang filosofi modern, menyebut hasrat ini kecenderungan diri. "Kecenderungan diri?" tanya sang pemuda. "Ya, ini adalah hasrat naluriah seseorang, hasrat impulsifnya. Sekarang, kalau seseorang mengatakan bahwa hidup itu seperti batu yang menggelinding turun dan membiarkan kecenderungan diri atau hasrat atau impuls itu menguasai setiap kali menginginkannya sebagai kebebasan, dia keliru. Hidup dengan cara demikian hanyalah hidup yang diperbudak oleh hasrat dan dorongan hatinya. Kebebasan sejati adalah sikap yang mirip dengan upaya mendorong diri sendiri naik." "Mendorong diri sendiri naik?" tanya sang pemuda lagi. "Batu tidak punya kekuatan. Begitu mulai menggelinding turun, batu itu akan terus bergulir sampai terbebas dari hukum gravitasi alam dan inersia. Tapi kita bukan batu. Kita makhluk yang mampu melawan kecenderungan diri. Kita bisa menghentikan diri kita yang sedang menggelinding turun dan memanjat naik. Hasrat untuk diakui mungkin adalah hasrat alami. Jadi, apakah engkau akan terus menggelinding turun demi menerima pengakuan dari orang lain? Apakah engkau akan membuat dirimu sendiri aus seperti batu yang sedang menggelinding pergi sampai semua permukaannya menjadi mulus? Ketika yang tertinggal hanyalah satu bola bundar kecil, apakah itu akan menjadi aku yang sejati? Tidak mungkin. "Apakah maksudmu melawan naluri dan dorongan hati adalah kebebasan?" tanya sang pemuda. "Seperti yang berulang kali kunyatakan, dalam teori psikologi Adler, kita berpikir bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Dengan kata lain, kita berupaya melepaskan diri dari hubungan-hubungan interpersonal tersebut. Kita berupaya untuk bebas dari semua itu. Akan tetapi, benar-benar mustahil untuk hidup seorang diri di alam ini. Mengingat apa yang telah kita diskusikan hingga saat ini, kesimpulan yang kita raih tentang apa itu kebebasan seharusnya sudah jelas." "Apa itu?" tanya sang pemuda lagi. "Singkatnya, kebebasan berarti tidak disukai oleh orang lain." "Hah? Apa itu?"
Artinya, kau tidak disukai orang lain. Ini bukti bahwa kau sedang menggunakan kebebasanmu dan hidup dalam kebebasan, dan tanda bahwa kau hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Tapi belum sempat pemuda itu menyelesaikan kalimatnya, sang filsuf kembali melanjutkan. Tidak disukai jelas membuat kita sengsara. Jika mungkin, seseorang akan lebih senang hidup tanpa dibenci siapapun. Dia ingin memenuhi hasratnya untuk diakui, tapi membawa diri sedemikian rupa agar tidak dibenci orang lain adalah cara hidup yang teramat mengekang, juga mustahil. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin menggunakan kebebasannya. Dan harga dari kebebasan dalam hubungan interpersonal adalah dibenci orang lain. Tidak, itu benar-benar salah. Tidak mungkin itu bisa disebut kebebasan, sanggah sang pemuda. Itu cara berpikir yang keji untuk membujuk seseorang melakukan perbuatan jahat. Tambahnya lagi, sang filsuf melanjutkan, engkau mungkin memikirkan kebebasan sebagai lepas dari organisasi, bahwa melepaskan diri dari rumah atau sekolah, perusahaan atau bangsa adalah kebebasan. Akan tetapi, kalau melepaskan diri dari organisasimu, misalnya, engkau tidak akan bisa memperoleh kebebasan yang sejati, kecuali tidak khawatir dengan penilaian orang lain, tidak takut dibenci orang lain, dan membayar harga dengan kemungkinan bahwa dia tak akan pernah diakui. Seseorang tidak akan pernah bisa meneruskan cara hidupnya sendiri, yang artinya dia tidak akan bisa bebas. Tidak disukai orang lain, itukah maksudmu? Tanya sang pemuda. Yang ku maksud ialah jangan takut tidak disukai. Tapi itu, sang filsuf memotong pembicaraan pemuda dan melanjutkan. Aku tidak menyarankan agar kau sampai hidup dengan cara yang membuatmu tidak disukai. Dan aku tidak menyarankan agar kau terlibat dalam kejahatan. Jangan salah paham. Tidak, kalau begitu ayo ubah pertanyaannya. Bisakah manusia menanggung beratnya kebebasan? Apakah manusia sekuat itu? Tak peduli sekalipun dia dibenci oleh orang tuanya sendiri? Bisakah dia membangkang begitu rupa karena merasa dirinya benar? Filsuf berkata, dia tidak mempersiapkan diri untuk merasa benar atau menjadi pembangkang. Dia hanya memisahkan tugas-tugasnya. Mungkin ada orang yang tidak berpikir baik tentang dirimu, tapi itu bukanlah tugasmu. Dan kembali kukatakan, memikirkan hal-hal seperti dia seharusnya menyukaiku dan aku sudah melakukan semua ini, jadi aneh kalau dia tidak menyukaiku adalah cara berpikir yang berorientasi pada imbalan karena telah mengintervensi tugas orang lain. Seseorang bisa bergerak maju tanpa mencemaskan kemungkinan untuk dibenci. Dia tidak hidup seolah-olah seperti sedang menggelinding turun, namun sebaliknya mendaki lereng yang ada di depannya. Itulah kebebasan bagi manusia. Andai ada dua pilihan di hadapanku, sebuah kehidupan di mana semua orang menyukaiku, dan sebuah hidup di mana ada orang yang tidak menyukaiku, dan aku diberitahu untuk memilih salah satunya.
Aku akan memilih yang terakhir tanpa berpikir dua kali sebelum dibuat cemas dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku ingin terus hidup dengan diriku sendiri, yang artinya aku ingin hidup bebas. Apakah engkau sekarang bebas? Ya, aku bebas, kata sang filsuf. Kau tidak ingin dibenci, tapi andai dibenci sekalipun, ini bukan masalah. Ya, itu benar. Tidak ingin dibenci barangkali adalah tugasku, tapi apakah orang ini atau orang itu tidak menyukaiku atau tidak bukanlah tugasku. Sekalipun ada orang yang tidak berpikir baik tentangku, aku tidak bisa mengintervensinya. Meminjam pepatah yang kusebutkan tadi, wajar kalau seseorang berupaya membawa seekor kuda ke air. Tapi apakah kuda itu minum atau tidak, itu bukanlah tugasnya. Itu kesimpulan yang mengesankan, kata sang pemuda. Keberanian untuk bahagia juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Ketika kau sudah memperoleh keberanian ini, seluruh hubungan interpersonalmu akan segera berubah menjadi sesuatu yang ringan. Selanjutnya, kau memegang kartu penting dalam hubungan interpersonal. Pemuda berkata, "Yah, tak pernah kubayangkan aku mengunjungi tempat seorang filsuf untuk mendengar tentang tidak disukai. Aku sadar benar, ini bukan hal yang mudah ditelan," jelas sang filsuf. Barangkali perlu sedikit waktu untuk bisa mengunyah dan mencernanya. Kalau kita membahasnya lebih jauh hari ini, kurasa engkau takkan bisa menyimpannya di otakmu. Jadi, aku ingin mengatakan padamu satu hal lagi. Satu masalah pribadi yang berkaitan dengan pembagian tugas, lalu mengakhirinya untuk hari ini. Oke, jawab sang pemuda. Yang ini juga tentang hubungan dengan orang tua. Hubunganku dengan ayahku selalu goyah, bahkan saat aku masih kecil. Ibuku meninggal ketika aku berusia 20-an tahun, tanpa sekalipun terlibat dalam obrolan nyata denganku. Setelahnya, hubunganku dengan ayahku menjadi sangat kaku. Begitulah halnya sampai aku mengetahui teori psikologi Adler dan memahami berbagai gagasan Adler. "Mengapa hubunganmu dengan ayahmu buruk?" tanya sang pemuda. "Yang kumiliki dalam memoriku adalah gambaran dari suatu masa ketika dia memukulku. Aku tidak ingat sama sekali apa yang mungkin telah kulakukan sebagai penyebabnya. Aku hanya ingat bersembunyi di bawah meja, berusaha kabur darinya ketika dia menyeretku keluar dan dengan keras memukuliku, dan bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Rasa takut itu menjadi sebuah trauma," kata sang pemuda. "Kurasa sampai aku mengetahui teori psikologi Adler, aku memahaminya dengan cara semacam itu. Sebab ayahku orang yang pendiam dengan suasana hati yang berubah-ubah. Tapi berpikir dia memukulku waktu itu, itulah sebabnya hubungan kami menjadi buruk. Adalah cara berpikir yang mengadopsi pandangan aetiologis Freud. Posisi pandangan teleologis Adler menjungkir balikan sepenuhnya interpretasi hubungan sebab dan akibat tersebut, yang artinya aku membangkitkan memori saat dipukuli karena aku tidak mau hubunganku dengan ayahku menjadi lebih baik. Jadi, pertama, engkau memiliki tujuan utama tidak menginginkan hubunganmu dengan ayahmu menjadi lebih baik dan tidak ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Sang filsuf melanjutkan, "Itu benar.
Bagiku, lebih mudah untuk tidak memperbaiki hubunganku dengan ayahku. Aku bisa memakai alasan karena ayah seperti itulah hidupku tidak berjalan dengan baik. Bagiku itu adalah sebuah kebajikan. Dan ada pula aspek balas dendam pada seorang ayah feodal. Kemudian sang pemuda berkata, "Itulah persisnya yang ingin kutanyakan. Sekalipun hubungan sebab dan akibatnya dibalik, yang artinya engkau berhasil menganalisis diri sendiri dan berkata, aku punya hubungan buruk dengan ayahku bukan karena dia memukulku, tapi aku membangkitkan memori saat dipukul olehnya karena aku tidak mau hubunganku dengan ayahku membaik. Bagaimana ini bisa benar-benar mengubah keadaan? Pemikiran tersebut tidak mengubah fakta bahwa kau dipukuli saat masih kecil, bukan?" Sang filsuf menjawab, "Seseorang dapat berpikir dari sudut pandang bahwa ini adalah sebuah kartu dalam hubungan interpersonal. Selama aku menggunakan etiologi untuk berpikir, aku memiliki hubungan yang buruk dengan ayahku karena dia memukulku. Ini akan menjadi masalah yang mustahil kuotak-atik. Tapi kalau aku bisa berpikir, aku membangkitkan memoriku saat dipukul olehnya karena aku tidak ingin hubunganku dengan ayahku membaik. Aku memiliki kartu untuk memperbaiki hubungan tersebut, karena kalau aku dapat langsung mengubah tujuan utamanya, itu akan membereskan semuanya." Sang pemuda bertanya lagi, "Apakah ini benar-benar bisa membereskan masalah?" "Tentu saja," jawab sang filsuf. "Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar merasa seperti itu jauh di lubuk hatimu?" "Aku bisa memahaminya secara teori, tapi rasanya ada yang belum pas dari hal ini." Sang filsuf berkata, "Kalau begitu, ini tentang pembagian tugas. Benar bahwa ayahku dan aku memiliki hubungan yang rumit. Dia orang yang keras kepala, dan aku tak akan pernah membayangkan perasaannya bisa berubah dengan mudah. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia malah sudah lupa pernah melayangkan tangan padaku. Akan tetapi, waktu aku membuat tekad untuk memperbaiki hubungan kami, tidak penting bagiku gaya hidup macam apa yang ayahku miliki, atau apa anggapannya tentang diriku, atau sikap seperti apa yang mungkin akan diambilnya sebagai tanggapan terhadap pendekatanku. Hal-hal tersebut sama sekali tidak penting. Sekalipun tidak ada niatan dari sisinya untuk memperbaiki hubungan kami, aku tidak akan keberatan sedikit pun. Masalahnya adalah apakah aku akan bertekad melakukannya atau tidak. Dan aku selalu memegang kartu penentu dalam hubungan interpersonal tersebut." Sang pemuda bertanya lagi, "Kau selalu memegang kartu penentu dalam hubungan interpersonal?" "Ya, banyak orang berpikir kartu penentu dalam hubungan interpersonal dipegang oleh pihak satunya. Itulah sebabnya mereka bertanya-tanya, bagaimana perasaan orang itu tentang diriku, dan pada akhirnya hidup dengan cara tertentu demi memuaskan harapan orang lain. Tapi kalau bisa memahami konsep pembagian tugas ini, mereka akan menyadari bahwa merekalah yang memegang semua kartunya. Ini adalah cara berpikir yang baru." "Jadi, karena engkau berubah, apakah ayahmu juga berubah?" tanya sang pemuda lagi. "Aku tidak berubah karena ingin ayahku berubah. Itu pemikiran keliru yang mencoba memanipulasi orang lain. Bahkan sekalipun aku berubah, hanya aku yang berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang lain sebagai akibatnya.
Dan itu bukanlah aspek yang menjadi bagianku. Ini juga merupakan pembagian tugas. Tentu saja, ada masa-masa ketika seiring perubahanku, bukan karena perubahanku, orang lain juga berubah. Dalam banyak kasus, orang itu tidak punya pilihan selain berubah. Tapi bukan itu tujuan utamanya, dan tentu saja ada kemungkinan mereka tidak akan berubah. Bagaimanapun, mengubah cara bicara dan sikap diri sendiri sebagai cara memanipulasi orang lain adalah cara berpikir yang salah. Seseorang tidak boleh memanipulasi orang lain, dan manipulasi tidak bisa dilakukan, kata sang pemuda. Sang filsuf kembali berkata, ketika kita bicara tentang hubungan interpersonal, tampaknya yang selalu muncul di pikiran adalah hubungan di antara dua orang dan hubungan seseorang dengan sekelompok besar orang. Namun, pertama-tama itu adalah hubungan dengan diri sendiri. Ketika ia terbelenggu hasrat untuk diakui, kartu penentu dalam hubungan interpersonalnya selalu ada di tangan orang lain. Apakah seseorang mempercayakan kartu hidupnya kepada orang lain atau memegangnya sendiri erat-erat? Di rumah, luangkan waktu untuk memilah-milah lagi gagasan tentang pembagian tugas dan kebebasan ini. Aku akan menunggumu di sini lagi kali berikutnya. Baiklah, aku akan merenungkan dulu sendiri. Nah, begitu. Tolong, hanya ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu, kata pemuda. Apa itu? Pada akhirnya, apakah engkau berhasil memperbaiki hubunganmu dengan ayahmu? Ya, tentu saja, kurasa begitu. Ayahku jatuh sakit, dan dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, aku dan keluargaku harus merawatnya. Lalu suatu hari, ketika aku sedang mengurusnya seperti biasa, ayahku berkata, "Terima kasih." Aku tadinya tidak tahu ayahku memiliki kata semacam itu dalam perbendaharaannya, dan aku terpana dan merasa bersyukur atas hari-hari yang sudah berlalu. Melalui tahun-tahun panjang di kehidupanku untuk merawatnya. Aku berusaha melakukan segala hal yang kubisa, yang artinya aku telah sebisa mungkin membawa ayahku ke air, dan pada akhirnya dia meminumnya. Kurasa dia meminumnya. Terima kasih banyak. Aku akan datang lagi di waktu yang sama, kata pemuda. Aku menikmatinya, terima kasih juga, jawab sang filsuf.